Ya, banyak banget yang bertanya ke gue perihal lumut atau alga. Entah itu intinya hijau-hijau yang ada di tank ikan mas koki. Katanya banyak banget yang bertanya, entah tahu dapat dari mana. Intinya bertanya, bang, apakah lumut dan ikan mas koki selalu berdampingan dan juga penting banget buat ikan mas koki? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk tank di rumah? Apakah kita harus memelihara lumut juga? Sementara untuk kebersihan sendiri di rumah tentunya enakannya yang celing kayak gini kan guys. Jangan kemana-mana, saksikan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, gua Rihan Fondika, tentunya dalam Storyfish 24 tetap pembahasan ikan mas koki nih guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit perihal yang krusial juga ya. Jadi banyak banget yang bertanya ke gua dan banyak juga yang DM ke gua Instagram perihal lumut. Nah, jadi ada yang disebabkan dari pakan, ada yang disebabkan dari overlighting. Intinya menimbulkan lumut. Nah, lumut ini atau alga hijau-hijau yang ada dalam tank memang sebenarnya banyak yang mendeskripsikan atau mendefinisikan bahwasanya bisa menjadi cemilan. Kalau dikatakan seperti itu, gue setuju guys. Cemilan, sebenarnya ikan mas koki itu apa aja masuk ya, mau dari cacing, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, lalu yang kayak ikan protein, semua masuk guys. Nah, tentunya bakal membuat efek kotoran pada tank kita dan nantinya akan terbentuk lumut. Nah, di sini pun lumut ada dua atau alga ada dua. Jadi ada yang warnanya kecoklatan, ada juga yang warnanya hijau kan guys. Nah, tentunya kalian pasti lebih suka yang warnanya hijau. Bagaimana cara buatnya? Gue juga udah pernah buatkan videonya. Nanti kalian bisa klik link di atas kalau sudah gue taruh. Dan kalian bisa pelajari juga atau praktekkan. Jika misalnya tidak terwujud juga lumut hijaunya, berarti memang air kalian tidak cocok atau perawatannya masih ada yang salah nih guys. Nah, oke, kita lanjut. Perihal lumut tadi. Nah, lumutnya sendiri sebenarnya tergantung pada selera ya guys. Itu menurut pribadi gua. Jadi nggak mesti kalau lu punya ikan mas koki tentunya bakal pelihara lumut karena baik untuk ikan mas koki. Kalau untuk cemilan guys, banyak, nggak perlu dari lumut. Udang, lalu rebon, lalu banyak produk-produk yang sudah terbaru saat ini untuk cemilan ikan mas koki kita di rumah. Jadi nggak mesti harus lumut. Tetapi kalau dikatakan lumut baik atau nggak bang untuk kesehatan ikan mas koki, baik. Tetapi gua berpedoman pada Dani Limas, salah satu farm besar di Indonesia, lalu Reza Goldfish, salah satu farm tersukses juga di Indonesia, dan juga farm-farm lainnya seperti Kairos dan juga yang lainnya. Mereka untuk lumut dikesampingkan, kecuali pada kolam yang di dasar. Tidak ada kacanya, tidak terlihat dari view sampingnya, hanya kolam cor-coran. Biasanya memang ada lumutnya karena memang ya terbentuk dengan sendirinya karena paparan sinar matahari. Nah, di sini kalau pakai tank atau fiber tank di rumah atau punya palut, alangkah baiknya bisa kalian bersihkan. Kalau celing seperti ini, bagaimana ngelihatnya? Enak kan guys? Ini sih pribadi gue aja ya. Nah, jadi gini, buat kalian di rumah, kalau saran gue sih untuk pelihara akuarium atau tank, kalian lebih baik kesampingkan alga. Karena menurut para senior-senior ikan mas koki, alga itu tidak begitu penting sebenarnya. Yang penting itu adalah maintenance. Maintenance air, maintenance ikan, perawatan pakan, semuanya itu penting. Kalau misalnya lumut sih, selama kalian bisa membuat lumut itu hijau dan tetap ada di dasar, serta di dindingnya saja, lalu airnya bisa celing, itu sih bagus guys, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya udah ya lumutnya belang bentong, tidak rata, nggak enak dilihat. Tentunya kalau misalnya di rumah, kalian pajang akuarium tersebut, kalian tanya deh ke ibu kalian, ke mungkin teman kalian yang sedang berkunjung, atau ke istri kalian kalau yang udah punya istri. Tanya, kira-kira enak nggak ngelihat akuarium yang kotor dengan lumutnya?
Walaupun ya bisa dibilang ikan mas koki itu berteman baik atau berdampingan dengan lumut. Bisa jadi ya guys. Tetapi tetap estetik diperlukan dalam setiap perawatan ikan mas koki kita di rumah nih guys. Nah, gimana pembahasan tentang lumut? Apakah ada yang ingin ditanyakan perihal lumut? Kalau untuk pembuatan lumutnya, penciptaan lumutnya udah pernah gue buatkan. Lalu cara perawatan lumutnya sudah pernah gue buatkan. Lalu kesehatan tentang alga pada air juga sudah pernah diterangkan. Sekarang pembahasan tentang lebih baik pakai lumut pada akuarium atau tidak. Nah, kalau lu tanya ke gue, Bang Rehan tuh enaknya gimana? Ya gini aja guys, jadi gue emang lebih seneng yang bersih-bersih aja gini. Jadi ketika ada tamu bermain ke rumah, atau ya mungkin ada orang tua sedang berkunjung, nginep di rumah, enak ngeliatnya. Pasti bisa sambil ngopi, ngeliatin ikan, mantep kan? Kalau misalnya kotor, apa yang mau dilihat guys? Ikan. Apakah orang tua atau tamu kita yang tidak tahu dengan kualitas ikan kita, kesehatan ikan kita, apakah mereka melihat ikan? Enggak kan guys? Mereka pasti melihat secara keseluruhan, dari keindahan, airnya celing apa enggak, ikannya sehat apa enggak, dikasih makan aktif apa enggak. Kita sih realistis aja guys ya dalam pembahasan atau pemeliharaan ikan mas koki perihal lumut atau alga nih guys. Nah oke, untuk pembahasan lumut dan juga ini gue cukupkan sekian dulu ya. Ini sih sekedar info aja buat kalian, karena udah banyak banget yang bertanya perihal ini terkait di DM atau di komen. Gue jawab dari video ini ya. Semoga kalian nonton video ini. Kalau misalnya nggak nonton atau teman kalian yang ada yang bertanya, silakan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Nggak usah ragu. StoryFish24 selalu berbagi ilmu gratis buat kalian. Tentunya tetap dalam channel StoryFish24. Oke, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk memajukan channel kita ke depannya. Tetap semangat membahas ikan mas koki ke depannya. Dan saat ini bisa kalian lihat ada ikan-ikan baru, nantinya bakalan gue update lagi. Sorry banget gue jarang banget upload karena ya memang ada kesibukan lainnya, tetapi tetap kalian juga terpenting. Saat ini videonya sudah tayang, silahkan kalian tonton dan bagikan ke teman-teman yang belum menonton. Oke, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga usai. Salam StoryFish.